Halo guys, salam motif Garuda Jaya. Terima kasih sudah mampir di YouTube channel kita Garuda Jaya Modifikasi. Ya, kali ini kita akan melanjutkan modifikasi dari double cabin warna merah ini. Ya, ini kita nggak modif mobil ini dari awal, tapi datang udah kondisi seperti ini. Dan kita mau sempurnakan guys ya di beberapa hal. Customernya kepingin ada ubahan-ubahan, motif jok, kemudian eksteriornya. Kita akan ikuti sama-sama ya. Pertama ya guys ya, yang akan kita kerjakan ini yang tadinya cuma hitam doff seperti ini akan kita ubah ya guys ya. Warnanya jadi hitam gloss ya di keseluruhan ini, dan di tulisan nanti juga akan jadi gunmetal gloss ya, gunmetal warna abu tua tapi mengkilap ya. Di sini juga ada warna hitam doffnya. Nanti akan kita finishing ulang ya, udah kita kupas juga. Ya, beberapa bagian akan kita kupas. Ini mobil tadinya warna putih guys ya. Kita nggak ubah warna, tapi kita akan sempurnakan ya, kayak tadi saya cerita di awal. Kita akan ada pemasangan perdam di bagian dalam, ini lagi dibersih-bersihkan karena mobilnya mungkin ini kan nomornya KT ya, mungkin X kebon di sono, X tambang, jadi cukup kotor. Kita akan bersih-bersihkan, kita akan pasang perdam ya. Di head unit sono kita juga akan restorasi juga, finishing dari dashboardnya ya. Yang ini tambahan plastiknya ini kan juga ini kosong nih, plastik tipis. Yang sebelah kanan sono mungkin ya karena ini bahannya ada muai susunya, dibuka customer yang sebelah sono sampai sompel udah pecah dah ya. Ini juga ada pecah-pecah di beberapa tempat. Kita akan rapi-rapikan. Ini juga akan kita ubah warnanya. Instalasinya juga akan kita rapiin ya. Ini pasang roller lid juga, pemasangannya jalur airnya belum dipasang dengan bagus sampai kecepit gini ya. Jadi cuma ditaruh gini dan kecepit ya. Jadi air akan masuk ke dalam, akan kita perbaikin semua. Mobil ini jadi lemot dengan ban yang segini gede ya. Mobil ini nggak dirancang untuk ban yang segini gede, munculnya segini. Jadi untuk kita akselerasi kecepatan 60 kan juga ya segitu-segitu ya guys ya. Untuk dalam kota masih oke ya. Itu berat banget guys ya. Ini akan kita perbaikin semua. Jadi secara tampilan oke, secara performance oke ya. Ban depan masih kalau dibelokin nyangkut-nyangkut itu juga akan kita bereskan supaya mobilnya cakep ya. Ini udah keren, udah garang. Tapi 1-2 hal masih perlu kita sempurnakan, akan kita bereskan semuanya guys. Oke, kita ikuti nanti proses-proses berikutnya penyempurnaan dari Ford Ranger warna merah ini guys. Halo guys, salam modif Garuda Jaya. Ini udah selesai ya. Restorasinya dari yang awalnya lumayan berantakan ya, kita rapiin. Ya cukup oke ya, cukup oke menurut saya yang benerin ya. Bodi kita coating aja untuk jadi kinclong seperti ini. Kemudian di bagian depan ini, grill segala ini kita cat ulang ya, kita cat ulang. Ya, bumper juga kita cat ulang karena yang kemarin hitamnya hitam doff kayak hitam plastik doang tanpa finishing, kurang oke dilihatnya. Dan ini kita finishing dengan warna abu tua dan ininya kita hitamin guys ya. Ini nggak full hitam, bosen udahan ya. Kita biar bikin nuansa yang lain, kita bikin abu tua metalik atau gunmetal ya, yang gloss. Dari bumper, dari fender, body cladding ya, atau apa ini ya, body cladding, tempelan yang samping ini kita bikin warna yang berbeda. Jadi nuansanya nggak terlalu banyak warna, tapi tetap juga nggak hitam doang ya guys ya. Kita bikin nuansa-nuansa yang berbeda yang tetap menarik untuk dilihat. Oke, handle ya kita juga bikin hitam gloss. Ini body kita coating spion ya, hitam gloss.
Kemudian karet guys, ini karetnya carinya cukup susah ya, kita ganti karena yang lama tuh udah tambal-tambalan nggak karuan ya, nggak karuan. Kemudian yang bawah ini plastiknya footstep juga kemarin pada pecah-pecah, udah kita tambalin, kita cat ulang juga ya. Ada bagian-bagian yang kita bisa perbaikin, kita perbaikin, tapi ada bagian yang memang nggak bisa dan itu harus ganti baru guys ya. Dan kemudian poin lagi, ini beberapa kali kita ngalamin restorasi ya, yang buat owner mobil ya, mungkin kita cukup sakti pikirnya ya, sehingga barang yang butut bisa jadi bagus ya. Memang itu bagian dari pekerjaan kita guys ya, tapi tidak semua yang butut itu bisa kita bikin jadi bagus ya. Contoh karet ini ya, kayak kemarin lagi kaki-kaki ya, suspensi oke, kita bisa kerjain ya, kita beresin. Tapi kalau yang rumit dan pesen impornya harus sekian bulan, itu kita nggak berani guys ya, karena bukan bagian kita, bukan spesialis kita kerjakan yang memang benar bisa oke ya. Ibarat seorang dokter ya guys ya, dokter jantung, tapi sama si pasien diminta juga untuk bedah yang lain-lain, yang nggak paham ya, sama juga sama kita guys. Yang kita kerjain tentu yang kita paham dan yang kita bisa kerjakan, hasilnya pasti oke, itu kita kerjakan semua buat kalian. Jadi yang kira-kira 50-50 porsinya bisa mengecewakan, kita nggak mau kerjain guys ya, kira-kira seperti itu mohon dipahami ya. Kemudian sampai ke velg, ini apa adanya ya, itu kita bersih-bersihin aja. Kita selesaiin dulu yang eksterior ya. Ini roll bar, tadinya doff, kita finishing dengan gloss, dan kemarin yang finishingnya di bagian sini nggak karuan, ini kita perbaikin semua ya. Kita perbaikin semua. Pemasangan roller lid juga ini tadinya nggak sama kita perbaikin karena aslinya cuma numpang-numpang doang ya, udah kita beresin. Kemudian kita geser lagi ke bagian belakang. Di bagian belakang ini catnya kemarin kok datang kurang gitu, oke, kita cat ulang lagi. Bagian ini kemarin ada bibirnya ke bawah dan ketika dibuka suka nyangkut, ini kita potong, kita lurusin dan kita cat ulang juga. Jadi gun metal seperti ini dan di tengahnya ini hitam gloss guys ya. Tampilannya jadi menarik, lebih segar. Kamera mundur kita nggak apa-apain. Kemarin ketika datang ke sini banyak garis-garis ya, kayak siaran TV rusak zaman dulu itu ya. Itu kita kurangin bebannya untuk kamera mundurnya, karena kebebanan lampu bumper ini ketika kita putus udah clean, di dalam udah bersih ya. Oke, ini eksterior, dan yang cukup rumit di mobil ini kaki-kaki guys ya. Kaki-kaki ini kemarin glodok-glodok kayak ban mau lepas ya. Ternyata setelah saya ngobrol dengan rekanan kita, kaki-kaki hampir semua diganti guys ya. Dan sekarang ya bersyukur juga semuanya oke, nggak ada bunyi apapun di bagian bawah. Juga di mesin guys ya, di mesin kita udah rapiin, tapi kita juga nggak saranin juga pakai Hurricane XCS ya. Kalau kita mau ambil fungsi Hurricane XCS sebagai volt stabilizer oke, tapi kalau harapannya sebagai nambah tarikan akan nggak maksimal. Karena di mobil ini udah terlalu kegedean dengan bannya. Ban velg ini udah berat, sehingga kita bayangin aja kita mau ngayuh sepeda, ngontel sepeda dengan komposisi gear yang nggak pas. Ya, aduh berat banget, udah berat. Mau makan vitamin kayak apa, mau orangnya gagah perkasa kayak apa, tetap berat aja udah. Jadi kita nggak saranin ke si ownernya untuk pasang Hurricane, padahal si ownernya minta. Tapi saya ngomong, Bu kalau mau diambil ya si ibu ini yang pakai ibu ya. Bu kalau ini kita mau pasang Hurricane XCS, ibu cuma dapat fungsi untuk hemat ya Bu, untuk kelistrikan lebih oke, tapi nggak ada fungsi yang lebih lagi untuk tarikan ya. Saya nggak janjiin apapun di situ. Oke, ini udah. Oh ya, yang tadi guys di headlamp depan ini kemarin datang juga kondisinya mati satu ya. Kita ganti sekalian sepasang dengan yang barang dari kita, sehingga LED-nya kualitasnya lebih bagus, jadi sangat menolong untuk perjalanan di malam hari. Aslinya kalau bawaan gini kurang guys ya, memang kurang. Oke, kita lihat sekarang ke bagian interior guys. Ini kemarin juga kita bikinin kuncinya, yang lama cuma satu doang, kita bikinin anak kunci barunya. Tampilannya tetap menarik ya, bisa lipat. Oke, kita lihat bagian dalam ya. Ini bagian dalamnya.
kita udah retrim ulang joknya sampai ke dalam. Awalnya sebetulnya udah diretrim dari sono, cuman karena bahan dan pengerjaannya kurang gitu rapi, kita ulang. Ya, ini panel power window juga kita finishing dengan black piano, demikian juga dengan ini. Dan di handle pintu kita finishing dengan karbon, guys ya. Jadi tampilannya mewah, ya. Kalau ininya kita memang nggak sentuh ulang, ya. Karena kalau yang kayak gini perlu dicat ulang. Kalau di bagian pinggir kok menurut saya agak riskan ngeletek. Jadi kita nggak kerjain. Ini yang kisi AC ini nggak bisa dilepas. Ini nempel barang dashboard, ini juga nggak lepas. Ya, jadi di Alteco semua nih sama ininya yang lama. Panel head unit tengah, ya kita finishing dengan black piano. Di tengah ini yang diverseling kita karbon. Dan tampilannya jadi seperti ini. Joknya kita finishing dengan microfiber, ya. Motif joknya kita ambil dari yang jas merah kemarin, guys ya. Tapi saya modifikasi lagi karena tampilannya kalau terlalu banyak wajik-wajik dan macam-macamnya kesannya ntar terlalu kemayu, guys ya. Jadi saya pertahankan untuk kesan maconya. Oke, interior plafon kita itemin semua. Lampu plafon tengah udah dari bengkelnya yang lama yang kerjain. Pilar A ini kita pasang handle. Ya tadinya cuma satu sisi tapi sekarang kita pasang dua-duanya supaya lebih kokoh, guys ya. Naik turunnya ini tinggi banget nih ya, jadi naiknya sampai sekian. Nah, ini lebih enak ya. Oke, audio kita pasang yang audio simple, speaker depan dan tengah kita ganti, berikut prosesornya dan subwoofer kolongnya, dan suaranya oke, guys ya, nggak tanggung-tanggung, nggak abal-abal, tapi enak ya. Kita setel bassnya cukup menggelegar ya supaya seru juga ketika dipakai jalan. Oke, ini bagian belakang ya, ini karpet mangkoknya tuh kalian bisa lihat. Ya, ini yang door trim tengah. Ini juga kita nggak kerjain karena nanti akan menimbulkan komplain dari owner. Oke, itu peredam, guys ya. Peredam kita tambahkan yang tipe ekstrim. Senyapnya udah dapat ya, halusnya mesin juga dapat, nyamannya kaki juga dapat. Kaca film juga udah kita ganti sehingga mobil ini nyaman dan aman untuk dipakai perjalanan ya. Ini hari terakhir kita buka ya sebelum libur lebaran. Mungkin mau dipakai berlebaran oleh si ownernya. Oke, guys. Seperti itu modif Ford Ranger tahun 2010 atau 2012 saya lupa. Udah jadi cakep, ya udah siap dibawa. Kalau kalian ada mobil-mobil yang kalian ingin modifikasi bisa hubungi kami di nomor telepon yang ada di bawah ini. Konsultasi dulu, guys ya. Jadi apa yang mau dikerjain, kondisi mobil kalian seperti apa, mampukah kita mengerjakannya, akan kita segera respon, guys ya. Bisa kontak di admin-admin kita yang ada di bawah. Mungkin akan sedikit slow respons, tapi pasti semua kita respon karena cukup banyak chat yang perlu kita balas, guys. Oke, thank you atensinya. Sampai berjumpa di vlog otomotif kita selanjutnya. Salam motif Garuda Jaya.